sebelum kita ke pembahasan inti mengenai bagaimana hubungan Pancasila dengan Islam yang nantinya akan didasarkan pada Al-Quran maupun hadis, kita harus tahu dulu bagaimana lahirnya sejarah Pancasila itu sendiri. Benar itu. Ini supaya kita lebih gampang memahami gitu. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chousangin atau sekarang disebut Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar sampai 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima atau tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Adi Kusno, Trojo Sujoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, jadi gitu teman-teman mengenai sejarah Pancasila. Nah, dalam begitu langsung saja kita membahas bagaimana Pancasila itu sejalan dengan visi misi Islam yang juga di dalam Islam itu membahas tentang bagaimana dalam bernegara. Wah, menarik nih. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut yang nantinya juga akan dijelaskan oleh narasumber kami. Nah juga, selain itu kita juga akan menjelaskan juga menggambarkan bagaimana implikasinya di Universitas Islam 45 Bekasi. Pancasila itu sejalan dengan visi misi di dalam Al-Quran. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sudah sangat selaras dengan prinsip tauhid dalam Islam yang menekankan keyakinan pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercermin pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang menegaskan keesaan Allah. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara manusia dalam Islam yang dikenal sebagai hablum minan nas, yang menekankan pentingnya suatu keadilan dan perlakuan yang baik terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau status sosial. Ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, sangat sejalan dengan konsep ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Al-Quran mengajarkan umat manusia untuk bersatu dan menjauhi perpecahan seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Imran ayat 103. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini sangat sejalan dengan prinsip musyawarah atau syura dalam Islam. Al-Quran mendorong umat Islam untuk bermusyawarah dalam membuat keputusan seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini sejalan dengan konsep adilan dalam Islam. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan sosial, pembagian zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Menurut Bapak nih, aktualisasi Pancasila itu mereka tuh gimana? Yang mana? Siapanya? Iya, mahasiswanya. Mahasiswa. Kalau mahasiswa memang kan artinya kan perkembangan zaman kan juga butuh
butuh ya apa namanya, butuh penanganan yang berbeda-beda, ya kan? Setiap era pasti butuh treatment yang berbeda-beda, ya kan? Artinya saya melihat bahwa sekarang anak-anak, terutama generasi Z, itu yang dibutuhkan adalah contoh figur, nah, seperti itu, ya kan? Melihat realita yang terjadi sekarang ini, ya kan? Terkadang melihat antara fakta dengan harapan, kok rasanya berbeda jauh, ya kan? Rasanya kok ada kesenjangan yang cukup lebar. Kita berharap Pancasila agar jangan sampai terjadi korupsi, tapi ternyata kita paling tinggi korupsinya. Kita jangan terjadi konflik agama, paling banyak terjadi konflik agama. Akhirnya kan bagi generasi yang sekarang ini, kan mereka bingung. Katanya kita manusia Pancasila, tapi kok kenyataannya perilakunya yang tak aturan seperti apa, ya kan? Yang melanggar aturan seperti apa? Belum lagi masyarakat kita juga gampang marah, gampang main hakim sendiri, gampang main pukul dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang mungkin tantangan dalam penerapan Pancasila itu yang berat sekarang ini, ya kan? Karena pertama harus informasi sudah sedemikian derasnya, ya kan? Kita mengetahui bagaimana bla 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 sudah sedemikian derasnya, gampangnya dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kemudian saya terutama adik-adik mahasiswa juga untuk tetap konsisten, untuk tetap bagaimana menjaga jangan sampai nilai-nilai Pancasila itu tercerabut atau bahkan hilang sama sekali. Nah, itu yang paling penting. Nah, figur tetap, tapi paling tidak kita tetap harus konsisten. Mau melaksanakan atau mau menaati terutama aturan hukum, menaati mengenai aturan-aturan yang ada, mengikuti nilai-nilai Pancasila yang benar, terutama norma nilai Pancasila kan didukung oleh norma-norma kan, ada norma. Kalau bicara norma juga ada kaitannya, ada norma agama, sosial dan sebagainya seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan Kak Mak, selama kakak berkuliah di sini nih, apa sih program-program atau program di dalam kuliah maupun di luar kuliah yang berpesan dalam membentuk karakter Pancasila itu sendiri? Jadi gini, anak-anak FAI pasti nggak kenal yang namanya visi misinya. Visinya FAI apa, misinya FAI nggak tahu pasti dong. Nah, kakak pengen pemuda, kita pengen bikin 5 Pancasila, sifat kepemimpinan, sifat mengalah, sifat menghargai, sifat perlawanan, sama sifat kepedulian. Nah, kakak buat itu karena kamu kan tanya implikasinya di Unisba sudah ada belum ya? Sudah ada gitu. Dari kita agak ngejauh sedikit ya. Dari banyaknya organisasi, banyaknya prestasi anak FAI gitu. Terus apa ya, will gitu, keinginannya anak-anak FAI itu banyak gitu, beragam sekali gitu. Itu sudah termasuk dalam Pancasila sebenarnya gitu kan. Pancasila kan bentuk fleksibel daripada pembukaan yang ada gitu, kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku nanya tentang lingkungannya, menurut kakak lingkungan di sini tuh udah mendukung atau belum? Terus di mahasiswa itu sendiri itu menurut kakak subjektif aja, itu tuh udah ada masih hal Pancasila? Menurut kakak ada. Sebenarnya gini loh, bukan ada atau tidak. Sebenarnya semua orang pasti berpancasila. Kita bahkan dari lahir sudah berpancasila. Bedanya dia mau mendalami karakter Pancasila itu belum. Gitu. Kan yang permasalahan kan tadi gitu ya. Pendalaman karakter akan Pancasila itu sendiri belum ada gitu. Jadi saya rasa sebenarnya lingkungannya mendukung gitu loh. Banyak orang-orang yang doyan diskusi, doyan menyuarakan apa sih keluh kesah isi hatinya gitu. Itu kan bagian dari kalau menurut saya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada wakil mereka yang resah loh gitu. Mereka suarakan kepada teman-teman. Itu bentuk Pancasila. Nah, jadi gitu teman-teman. Wah, Masya Allah, dengar penjelasan tadi jadi bersyukur banget ya bisa lahir dan tumbuh di negara yang memiliki dasar yang sejalan dengan agama. Benar itu. Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagai agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam, agama Islam itu sangat fleksibel dalam berbagai aspek kehidupan. Juga nilai-nilai filosofis Pancasila mencerminkan ajaran agama Islam. Dan itu memperkuat posisi kita. Selain itu, Indonesia sebagai negara religius dalam beragama harus beradab dengan menghormati sesama pemeluk agama lain sesuai dengan cita-cita Bung Karno. Nah, tapi yang paling penting itu bagaimana kita sejauh mana bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih kepada dosen mata kuliah kewarganegaraan Pak Aos, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.